Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran oseanografi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi dari kelompok 8 mengenai biologi oseanografi, khususnya sistem pelagik dan sistem bentos. Biologi oseanografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kehidupan organisme di laut serta bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Secara umum, ekosistem laut dibagi menjadi dua sistem besar berdasarkan tempat organisme hidupnya, yaitu sistem pelagik dan sistem bentos. Selanjutnya adalah sistem pelagik. Sistem pelagik adalah zona laut terbuka yang tidak bersentuhan langsung dengan dasar laut. Organisme yang hidup di wilayah ini biasanya melayang atau berenang bebas di kolom air. Kondisi di zona pelagik sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari, suhu perairan, dan arus laut. Organisme yang hidup di pelagik terdiri dari plankton, fitoplankton, zooplankton, dan nekton. Plankton adalah organisme mikroskopis yang melayang di air dan pergerakannya dipengaruhi arus laut. Fitoplankton merupakan tumbuhan mikroskopis yang berperan sebagai produsen utama di laut. Mereka menghasilkan oksigen dan menjadi dasar rantai makanan laut. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang memakan fitoplankton dan menjadi makanan bagi ikan kecil. Nekton adalah organisme laut yang mampu berenang bebas dan melawan arus. Contoh nekton meliputi ikan tuna, lumba-lumba, paus, cumi-cumi, dan hiu. Ciri utama nekton adalah tubuh streamline, kemampuan berenang cepat, dan mobilitas yang luas. Dalam ekosistem pelagik, mereka ini berperan sebagai konsumen tingkat menengah hingga predator puncak untuk menjaga keseimbangan populasi. Sistem bentos. Kita beralih ke sistem kedua, yaitu sistem bentos. Sistem bentos merupakan ekosistem di dasar laut mulai dari zona litoral hingga laut dalam. Organisme yang hidup di dasar laut disebut organisme bentik atau bentos. Jenis dan persebaran organisme bentos dibedakan menjadi dua berdasarkan cara hidupnya. Yang pertama, epifauna, yang kedua, infauna. Epifauna hidup di permukaan dasar laut seperti bintang laut, bulu babi, dan teripang. Infauna hidup di dalam sedimen seperti cacing laut dan karang. Persebaran bentos dipengaruhi oleh faktor seperti kedalaman, suhu, kadar oksigen, serta jenis sedimen seperti pasir, lumpur, atau karang. Batas penyebaran tumbuhan dasar laut meliputi lamun, rumput laut, dan alga bentik. Penyebarannya dipengaruhi oleh ketersediaan cahaya, kedalaman laut, suhu air, dan substrat dasar. Tumbuhan dasar laut berfungsi menyediakan oksigen, makanan, serta menjadi habitat bagi organisme bentik. Contoh hewan bentos, beberapa contoh biota bentik meliputi bintang laut, teripang, kerang dan tiram, kepiting dasar, cacing tabung, spons laut, dan gurita bentik. Mereka berperan sebagai pemakan detritus, penyaring air, dekomposes, dan penstabil sedimen dasar laut. Daerah litoral adalah wilayah pesisir dangkal dengan mengalami pasang surut air laut. Cahaya matahari dapat menembus hingga dasar, memungkinkan tumbuhnya makrofita dan alga. Fungsi ekologi sistem bentos diantaranya 1. Menyediakan habitat bagi organisme, 2. Menguraikan bahan organik dan menjaga siklus nutrien, 3. Melindungi garis pantai dari abrasi, 4. Menjadikan indikator kesehatan ekosistem laut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi ini membantu kalian memahami hubungan antara sistem pelagik dan bentos dalam biologi oseanografi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!